Selamat malam teman-teman. Di sini kita membuka podcast Zoom untuk membahas tentang webinar yang diselenggarakan oleh Infobank tentang membongkar kejahatan korporasi di sektor keuangan pada tanggal 24 Juli 2024. Saya dan Trise di sini mewakili Aliansi Nasabah Kresna Life dan Pejuang Keadilan dalam menanggapi webinar yang kelihatan sudah tendensius. Bersama kami di sini hadir Pak Beni Wulur selaku pengacara mayoritas nasabah Kresna Life dan selaku ketua Aliansi Nasabah Kresna Life. Di webinar Infobank tersebut, Ruri Ferdian adalah menjadi pembawa acaranya. Tentu seorang yang intelektual dan berintegrasi tidak akan sembarangan menyampaikan suatu berita di forum terbuka yang diduga bermaksud menggiring opini negatif ke Kresna Life, apalagi diduga bermaksud mempengaruhi hakim yang akan memutuskan kasasi OJK. Benar ya Pak Beni? Ya. Nah, Pak Beni, Bu Tris, di sini di webinar tersebut ada Eko B. Suprianto, pemimpin redaksi Infobank. Ada Kapler Marpaung, pengamat asuransi. Ada Denny Indrayana, pengamat hukum. Ada Budi Frensidi, pengamat pasar modal. Nah, kita mulai dari pembicaraan awal dari Ruri Ferdian. Nah, di awalnya itu si Ruri Ferdiannya berkata begitu, Pak Beni, Bu Tris. Sering terjadi kasus kejahatan korporasi di sektor keuangan seperti Heru Hidayat, Asabri yang merugikan uang rakyat dan muncul kasus Kresna Life dan Michael Steven yang menjadi tersangka kasus gagal bayar di PT Kresna dengan nilai kerugian yang sangat fantastis. Nah, beliau berkata kata sering dan sangat fantastis. Dan di acara tersebut si Ruri Ferdian mengatakan sering. Berarti kan Pak Beni, Bu Tri, itu sering itu tidak satu kali, benar ya? Tidak satu kali kasus kejahatan di sektor keuangan tersebut. Jadi ini tentu menjadi pertanyaan yang besar. Kalau sering terjadi hal demikian, di mana fungsi dan kerjanya OJK? Setahu kita PUJK, pengusaha pelaku usaha jasa keuangan tentu selalu melaporkan kinerja keuangannya tiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun kepada OJK. Nah, kalau dibilang sering terjadi, menurut Pak Beni, bagaimana pengawasan tersebut? Baik, langsung saya jawab saja ya. Jadi ya, terima kasih ya, selamat malam semuanya. Jadi saya selaku Ketua Tim 5, Ketua Aliansi dan pengacara mayoritas nasabah tentu juga sangat menyayangkan ya dengan seminar tersebut. Karena begini, kalau memang dikatakan ada terjadi sering, sebetulnya di sini diduga justru pejabat-pejabat OJK sendiri yang lalai dan diduga yang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pertama, di dalam memberikan suatu sanksi tentu dari pejabat-pejabat OJK ini juga harus melakukan pengawasan sedini mungkin. Jadi begitu dia tahu ini ada perusahaan yang kira-kira dapat membahayakan konsumennya, kalau memang ada yang perlu diperingatin, dia harus peringatin. Kalau memang harus di stop, stopnya sedini mungkin. Contoh kayak asuransi jiwa Kresna, kalau dia memang mau merasa ini ada konsumen yang dirugikan, dia harusnya stop produk tersebut misalnya baru nilai 300 M. Masa udah triliunan baru dia cabut, itu sama saja diduga kan mau sengaja mencelakai nasabah. Saya duga ya begitu. Kenapa? Lah kalau sekarang udah triliunan nasabah jadi tidak terbayar kan sama saja perusahaan itu disutik mati. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ya, Pak. Ya, Pak Beni. Kalau memang tadi ada pertanyaan, ya ditanyakan lagi kepada fungsi pengawas atau ditanggulangi sedini mungkin, demikian Bu. Baik, jadi dalam kasus yang sama, si Ruri Ferdian berkata dengan nada yang sudah tendensius berkata demikian. Secara spesifik bahwasanya
kasus Kresna Life dan MS setelah mencapai nilai yang begitu tinggi ya kata Pak Beni ya. Nah, kenapa dia secara spesifik hanya membahas kasus Kresna dan Pak Michael Steven? Setelah premi yang begitu tinggi, tiba-tiba dikeluarkan surat 27 November yang tidak ada aturan POJK manapun. Nah, kan hal itulah yang menyebabkan Kresna diras. Nah, menurut Pak Beni, itu Ruri Ferdian dan pengamatnya tahu nggak tentang surat 27 November 2019 ini? Ataukah menurut Pak Beni, mereka sebelum mengadakan webinar ini ada nggak mengkonfirmasikan semua kasus ini kepada Kresna Life? Karena Pak Beni tahu sendiri kan sebelum surat 27 November itu RBC-nya Kresna Life itu plus 220. Menurut Pak Beni gimana? Baik, kalau masalah tahu atau tidak saya nggak bisa jawab, Bu. Karena kan saya bukan dari pihak yang Ibu maksud. Tapi masalahnya seharusnya sebagai seorang pengamat dan apalagi surat itu memang tersebar dan sempat viral secara umum, ya saya jawab ya selayaknya. Seharusnya seorang pengamat kalau mau mengamati sesuatu dia pelajari sejarahnya, kronologisnya itu dari awal. Dan seharusnya ya dia juga pelajari termasuk surat 27 November itu. Karena begini, nggak bisa pengamat melakukan pengamatan hanya di ujung dan hanya pendapat yang diduga bahaya, pendapat ini bisa berbahaya, bisa menyesatkan masyarakat. Ada dugaan seperti itu kan. Kenapa seorang pengamat kalau dia objektif, dia akan pelajari dong dari awal sampai akhir. Ya kan, nah kalau dia lihat, wah ini kasusnya seperti ini. Dan yang aneh kok kalau dia memang pengamat dari seluruh perusahaan gagal bayar, kok yang disorot cuma AJK saja. Dia tidak sorot Mona Arta yang jelas-jelas tidak ada pembayaran. Kresna masih AJK masih 1,4 triliun. Mona Arta sampai sekarang pembayaran aja kurang dari 1%. Ya, tapi yang diangkat Kresna, ini yang saya aneh. Ya, jadi ada dugaan apakah pengamat ini memang murni mengamati atau diduga kuat. Saya nggak tuduh ya, kita mesti selidiki lagi pesanan atau bagaimana daripada OJK untuk diduga untuk menyoroti karena kita sedang OJK sedang kasasi ya, karena sudah kalah 2 kali, mungkin dia panik jadi diduga kuat ya dia perlu pengamat kan begitu untuk membantu supaya membangun diduga kuat untuk membangun opini publik. Demikian. Baik. Dan itu Ruri Ferdian ada menyebutkan nama instansi atau perusahaan atau nama seseorang yang belum diputuskan salah benarnya di pengadilan ya Pak Beni. Apakah menuduh seolah-olah menuduh gitu, menyebut tanpa sebelum mengetahui tentang benar atau tidaknya di pengadilan, apakah itu boleh atau tidak ya Pak Beni? Jadi kita sebagai seorang lawyer yang ngerti hukum harus selalu bicara diduga kuat, diduga, karena di Indonesia menurut asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu seseorang nggak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya vonis atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tersangka saja masih bisa di SP3. Tersangka saja masih bisa bebas murni, masih bisa onslah. Jadi nggak bisa kita kalau belum ada putusan berkekuatan hukum tetap udah langsung menjudge atau menghakimi seseorang. Itu nggak boleh di dalam hukum karena kita menganut asas praduga tak bersalah. Baik, berarti kan Pak Beni, sebelum di pengadilan memutuskan kasus seseorang, berarti kita tidak boleh menuduh orang tersebut ya Pak Beni ya. Itu berarti boleh dikatakan memfitnah, benar nggak? Benar ya Pak ya. Berarti Pak, berarti kalau umpamanya dan kalau memang perbuatan itu nggak betul dan segala. Ya Pak Ben, lanjut. Jadi dugaan fitnah ya, kita juga nggak bisa tuduh apakah itu benar atau enggak, itu kembali dicocokkan apakah perbuatan itu benar terjadi atau enggak. Ya kan berarti bisa terjadi dugaan fitnah, dugaan pencemaran nama baik ya kan. Seperti itu kira-kira atau dugaan ITE. Nah, saya tanya lagi ke Pak Beni. Jadi itu jika seseorang jika seseorang yang sebagai pemegang saham pengendali itu dia berusaha mencicilkan uang nasabahnya dan memang sudah terrealisasi 1,4 T.
apakah bisa disebut dengan seorang penjahat keuangan kah? Ya kalau saya bilang ya dibanding investasi yang lain kan justru AJK ini yang paling besar dan paling ada upaya itikat baik untuk bayar. Ya saya lihat juga salah satunya kan pengacara yang vokal saja dari LQ itu juga banyak nasabah udah diberesin, yang sakit-sakit juga banyak yang udah diberesin. Saya sendiri beberapa nasabah juga sudah ada yang mencapai suatu perdamaian. Jadi menurut saya juga dan ini kan sudah mencapai 1,4 triliun juga udah banyak nasabah yang menikmati. Kalau saya pikir kalau dia mau jadi penjahat, nggak mungkin dia bayar 1,4 T. Mungkin 100 M aja sudah cukup. Habis itu uangnya dia bawa lari ke Amerika selesai. Nah kalau Ya. 1,4 T dia udah nyemplung sebelah kakinya. Menurut saya ya mestinya kalau saya jadi pengusahanya juga berusaha beresin. Udah nanggung bayar 1,4 T. Buat apa buat bayar uang 1,4 T kalau nggak diberesin? Kemudian malah jadi terpidana dan sebagainya. Ya lebih baik kita beresin dong. Kita mesti bisa usaha. Karena tujuan beresin itu kan supaya nama baik terjaga. Dan saya lihat kalau udah sampai keluar 1,4 T artinya punya itikat baik untuk bayar. Dan menurut saya tidak mungkin seorang pengusaha keluar sebanyak itu punya itikat jelek untuk nggak bayar. Kalau nggak bayar terlalu besar Bu 1,4 T itu keluar. Berarti boleh dibilang para pengamat ini tidak jeli dalam diduga tidak jeli dalam mengamati sejarah Kresna Life ya Pak Beni ya. Berarti mereka Iya, dalam dua diduga tidak jeli atau diduga memang dia ya memang karena ada pesanan jadi diduga ya memang untuk membangun opini. Diduga saya nggak tuduh kan begitu Bu. Ya, baik Pak. Jadi kata Ferdian lagi, kata Rudi Ferdian lagi, kasus gagal bayar di PT Kresna itu nilai kerugiannya sangat fantastis. Nah, kita sebagai nasabah dari aliansi nasabah Kresna Life melihat kenapa ya dia tidak menyebutkan nilainya. Nah, menurut Pak Beni, lebih fantastis mana kasus gagal bayar di Wana Arta yang justru PSP-nya kabur dengan Kresna Life yang sudah pernah mencicil? Ya kalau saya selaku kuasa hukum juga dari beberapa nasabah Wana Arta kan merasakan ya klien saya juga dibayarnya sangat minim. Apalagi saya juga melihat dan mengikuti jadinya perkembangan dari awal di mana Kresna sudah di PKU seluruhnya, Wana Arta baru PKU sebagian. Nah ini kok pengamat nggak bahas ada keanehan. Kresna udah bayar 1,4 T, Wana Arta kurang dari 1% sampai sekarang. Tapi yang lucunya nggak ada lidik, nggak ada sidik dari OJK. Sementara tidak ada lidik dan sidik di Wana Arta, tapi dia lakukan lidik dan sidik di asuransi jiwa Kresna. Kan lucu. Padahal Baik. Wana Arta kan juga tidak melakukan pembayaran dan nilainya lebih fantastis 16 triliun. Sementara Ya. Kresna dari 6,4 triliun sudah bayar 1,4 triliun, sebenarnya sisanya tinggal kurang lebih 5 triliun. Kan aneh lebih fantastis Wana Arta tapi tidak diamati dan tidak dibahas. Ya sementara di sini juga yang saya soroti ya perintah tertulis pun hanya untuk AJK. Wana Arta tidak ada perintah tertulis. Bahkan yang saya heran lagi kalau Kresna dia kasih kesempatan AJK ya untuk fair ketika saya somasi untuk melakukan gugatan kepada Tun. Jadi ini juga keinginan nasabah ya gugatan terhadap Tun itu untuk batalkan CIU supaya dia serius bayar dan kita minta kan likuidator kita yang tunjuk dan bersertifikat. Kalau di Wana Arta likuidatornya kan ditunjuk oleh buronan. Nah ini kok tidak diamati oleh pengamat. Nah itu yang aneh Bu. Oh, berarti kalau saya boleh katakan dalam hal ini kita bisa lihat seakan-akan ada perlakuan diskriminatif dan membela pihak tertentu yang jauh lebih buruk presidennya ya Pak Beni ya. Patut diduga begitu ya Pak Betul, Beni ya. betul. Ya. Ada dugaan seperti itu. Diduga Ya. seperti itu betul. Nah, kata si Ferdiannya lagi, hebatnya lagi yang sudah menjadi tersangka Michael Steven dan sudah menjadi buronan polisi masih tetap bisa mengajukan gugatan terhadap OJK atas 3 kasus sekaligus. Dan dari 3 kasus itu Michael Steven dan Kresna Group menang 2 kali atas OJK dan yang sudah melakukan kasasi atas 3 kasus tersebut ke Mahkamah Agung. Nah, tentu ya Pak Beni,
Pak Beni sendiri tahu ya, kita pasti nggak lupa ya, yang menggugat OJK itu bukan hanya Kresna ya, Pak Beni ya. Nasabah sendiri, Pak Beni juga mewakili kan, nasabah sebagai lawyer mewakili nasabah untuk menggugat, dan melalui Pak Beni nasabah tersebut. Benar nggak ya Pak Beni? Pak Ben? Ya betul. Jadi awalnya kan sudah dilikuidasi seperti Buana Arta. Saya nggak terima dong kalau saya lihat, apalagi kalau saya tanya-tanya tim likuidator ini sangat minim, akan mendekati minim nanti grup dari Kresna ini sahamnya, dan nasabah bisa diduga kuat juga dapatnya kurang dari 1% kalau diterusin likuidasi. Nah, atas dasar itu saya somasi AJK, saya somasi pemegang saham pengendali untuk memang melakukan satu upaya hukum ya, untuk kalau dia serius mau bayar ya dia harus gugat untuk cabut ciu, batalkan ciunya. Nah, nasabah ya tentunya melakukan intervensi karena kita juga yang mensomasi AJK kan, karena kita yang memang ingin dibayar. Dengan harapan kalau perusahaan ini hidup dengan tetap diawasi oleh OJK, maka pembayaran akan tetap bisa berjalan karena perusahaannya berjalan. Nah, kalau disuntik mati apa yang mau diawasin lagi, dan kita juga kan begitu. Nah, kalau gitu saya ambil kesimpulan Pak Beni, berarti kemenangan dari Petun itu bukan hanya kemenang Kresna dan Pak Michael Steven ya, berarti itu kemenangan nasabah juga, benar nggak Pak Beni? Justru itu harusnya disebutnya kemenangan nasabah. Kalau pengusaha, kalau yang itikadnya jelek kan malah seneng. Likuidasi Ya. dia tinggal bikin usaha baru lagi. Ya sudah katanya, si bagiin aja itu yang 1%. Malah Oh, senang kalau nasabah yang berikat tidak baik. Justru kita somasi kan kepada iya. pemegang saham supaya untuk melakukan membatalkan cabut izin CIU itu kepada OJK. Kalau pengusaha itikat jelek, ya dia suruh likuidasi aja dong. Habis itu suruh bagiin 1%, udah selesai kan dia bikin perusahaan baru. Itu justru kita nggak mau. Jadi ini kemenangan nasabah sebetulnya. Pengamat-pengamat ini lucu gitu. Oh, kalau gitu saya katakan Usaha sebenarnya justru sengaja pengen, banyak pengusaha nih ya yang diduga kuat juga sering kepingin dilikuidasi atau pilot sengaja loh, supaya utang beres katanya kan gitu. Justru kalau saya malah aneh, kalau ada pengusaha yang pingin mesti jalan, kemudian diduga malah dihambat oleh OJK dan malah kepingin ditutup, apa dengan OJK kan begitu. berarti sebenarnya kalau kemenangan Petun itu kalau pengusahanya mau egois, sebenarnya dia itu sedang menyusahkan diri sendiri, benar ya Pak Beni? Karena kalau benar-benar menang nantinya dia Ya kan harus dia terpaksa menyediakan Bu. dana. Kita kan nggak somasi. Gimana, Pak Ben? Jadi gini, justru kan dia kita somasi Bu. Jadi Nah, dia justru melakukan upaya ini karena disomasi oleh nasabah. baik. Baik, berarti kemenangan itu sesungguhnya adalah kemenangan daripada nasabah ya Pak Beni ya? Ya, Ya, oke. Jadi demikian Bu. ya, jadi kalau nasabah, Kresna dan Michael Steven menang gugatan. Ini tentu karena hasil fakta dari sidang persidangan. Karena hakim tentu tidak sembarangan memutuskan satu perkara ya Pak Beni ya. Terus itu Rudy Ferdian dan pengamat Ya, lainnya, gimana Pak Ben? Nah, saya lanjut ya dulu ya. saya kurang jelas tadi, suaranya Ya, putus-putus, tapi saya tangkap baik. maksudnya. Jadi tentu kita mengharapkan ya nasabah tetap bisa mempertahankan kemenangan ini ya, Oke, baik. untuk di kasasinya, karena justru di situ nasabah akan terbayar ya. Kalau Oke. Michael Steven atau siapapun juga, ya saya pikir juga ya kalau dia mau bangkit win-win solution, ya harusnya dia juga berharap untuk segera menang ya cabut izinnya, Oke. Jadi dibatalkan. jadi kemarin kebetulan yang ikut webinar tersebut juga Ibu Trise. Nah, Bu Tris, saya rasa Ibu tentu mendapatkan sesuatu juga dari webinar tersebut ya.
Coba Betul. Ibu sendiri menyampaikan pengalaman Ibu setelah mendengar webinar tersebut agar bisa ditanggapi oleh Pak Beni. Silakan, Bu Tris. Kemarin saya juga waktu ikut webinar itu juga dengar Pak Ruli Ferdian, dia bilang masalah kejahatan korporasi di sektor keuangan yang sangat merugikan masyarakat dan nilai kerugiannya yang sangat besar. Belum lagi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga jasa keuangan yang terus-menerus berdampak ujungnya pada perekonomian nasional. Menurut Pak Beni, apakah betul seperti itu? Ya, Padahal kan nasabah sudah ingin berdamai dengan Kresna, tapi kok malah diciu gitu loh. ya ini yang aneh karena sebagai orang tua harusnya OJK kan mendukung perdamaian, apalagi ada POJK nomor 6 tahun 2022 menyatakan memang bisa diselesaikan lewat perdamaian. Jadi memang ada hal yang janggal yang diduga kuat, ini juga aneh tidak diamati Betul. oleh pengamat. Masa nasabah mau damai dengan pengusahanya kan menyelesaikan masalah mereka juga, mereka tinggal awasin pembayaran. Kok malah pingin diciu jadi yang diduga perbuatan ini bisa merugikan baik AJK maupun nasabahnya. Nah, demikian Betul. ya pandangan saya. Ya, juga terus kemudian Pak Ruli juga sudah sepatutnya kejahatan korporasi mesti diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini OJK yang merupakan lembaga independen dan memiliki kewenangan di sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang semestinya menjadi sorotan otoritas atau lembaga yang berwenang memutuskan atau memberikan sanksi terhadap lembaga jasa keuangan yang bermasalah atau melanggar hukum tentu memberikan sanksi tegas. Nasabah sebenarnya sepakat, tapi kayaknya OJK sebagai pengambil keputusan kita merasa nggak benar gitu ya Pak Beni ya, atau merugikan nasabah. Kan sebenarnya tugas OJK ini adalah melindungi nasabah kan. Ya, betul Bu. Terima kasih. Jadi betul harusnya kita lihat ke depan kan perlindungan konsumen juga ya. Jadi sanksi saya sepakat memang harus diberikan sanksi untuk pengusaha yang nakal. Tapi sebaiknya juga untuk pengusaha yang beretikat baik diberi kesempatan juga ya, dan dia tetap diawasi. Kalau dia nakal ya baru kata saya dikasih sanksi seberat-beratnya. Sepanjang dia pada akhirnya konsisten dan memenuhi janjinya ya kita coba lihat dulu demikian. Ya. Iya. Jadi lanjut. ya, saya jadi kan Pak Beni, saya juga sendiri merasa aneh ya. Itu persidangan kan tentu pengadilan itu tidak sembarangan memutuskan. Dan saya yakin saat itu Ruri Ferdian dan para pengamat tidak hadir di pengadilan waktu sidang petun ya Pak Beni ya. Tentu mereka tidak tahu atau memang sengaja tidak diberitahu atau mungkin mereka tidak mau tahu mungkin ya, patut diduga ya. Kenapa? Karena sesungguhnya 95% yang sudah setuju dukung Sol dan 70% lebih sudah tanda tangan Sol. Kan gitu ya Pak Beni ya. Jadi tentu saja seharusnya mereka melihat nasabah Kresna itu adalah nasabah yang adalah rakyat juga. Begitu ya Pak Beni ya. Nah, Ya, betul. jika katanya, kata Ruli gitu, jika dibiarkan pengadilan yang harusnya cerdas melihat berbagai modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan. Apakah menurut Pak Beni ini pengadilan tidak jeli dan cerdas dalam memutuskan perkara petun ini? Kalau menurut saya justru pengadilan sudah melihat dengan objektif ya, apalagi kan ada kesaksian dari OJK-nya sendiri ada, kesaksian dari ahli ada, kesaksian nasabah ada. Jadi kalau menurut saya itu kan sebetulnya akumulasi dari semua kesaksian yang kemudian dinilai oleh hakim secara objektif itu yang diputuskan. Apalagi dari kesaksian itu ada salah satu pejabat OJK juga yang mengakui kan ada perlakuan dugaan diskriminasi tersebut yang kebetulan dia pegang baik Wana Arta maupun AJK yang mana tadi sudah saya ulas di depan ya kan, di mana AJK ada sanksi-sanksi tertentu tapi di Wana Arta nggak ada ya kan, kemudian AJK PKU-nya udah seluruhnya
Natal masih bisa PKU sebagian, padahal kerugian udah lebih besar 16 triliun dan di kita 6,4 udah dibayar 1,4 tinggal kurang lebih 5 triliun kan demikian. Ya. Jadi Berarti saya putusan itu menurut simpulkan. saya justru berpihak pada masyarakat ya dan berpihak pada nasabah Ya. dan secara Berarti objektif ini. baik, Pak Ben. Berarti saya simpulkan bahwasannya diduga ya Pak Beni ya, para pengamat ini seharusnya lebih teliti, lebih jeli atau lebih baik konfirmasi dulu semua hal ke beberapa pihak, terutama ke pihak Kresna sebelum melakukan webinar ini. Benar ya Pak Beni ya? Ya seharusnya konfirmasinya bukan hanya ke pihak Kresna, tapi juga kepada para nasabah. Karena Baik. nasabah menginginkan juga. Jadi dia mestinya mengamati dan melakukan suatu mencari tahu juga baik kepada AJK maupun kepada para nasabahnya selain kepada OJK. Demikian. Baik. Berarti harusnya para pengamat konfirmasi dulu ke Kresna apalagi ke nasabah ya. Kedua adalah sebaiknya patut diduga gimana Pak Beni? Memang itu nggak ada kewajiban ya, nggak ada ketentuannya. Tapi kalau saya mau jadi pengamat kan mau didengar masyarakat luas pendapat kita. Sudah sewajarnya memang harus konfirmasi dulu, cek dulu kebenarannya. Demikian, Bu. Jadi baik. Berarti patut diduga fungsi pengawasan OJK juga diduga kurang baik dan kurang benar ya. Terus terasa di dalam forum ini ada terindikasi sepertinya ada perlakuan diskriminatif karena yang dibahas hanya Kresna gitu ya Pak ya. Jadi beberapa hal yang belum jelas kasusnya seharusnya tidak boleh seakan-akan memfitnah seseorang, menggiring seseorang ke hal yang patut nasabah itu menjadi benci kepada dia atau menggiring hakim-hakim itu untuk mengambil keputusan ya Pak Beni ya. Nah, di sini saya mau katakan sebagai penutup begini. Sesungguhnya di forum terbuka sungguh tidak elok dan sangat disayangkan. Media sekelas Infobank ini menyampaikan berita yang diduga merupakan titipan pihak tertentu yang diduga bisa membunuh karakter seseorang dan reputasi sebuah perusahaan yang sedang diperjuangkan agar saham-sahamnya bisa kembali positif dan mendapat sentimen positif dan dapat kembali maksimal mengembalikan dana nasabah. Nah, kenapa? Karena 1,4 T itu bukan uang recehan yang dikeluarkan oleh PSP untuk membayar kepada lebih kurang 50% daripada nasabah yang sudah terlunasi gitu ya. Dan Pak Beni, saya sangat heran dan sangat bingung melihat Infobank ini. Apakah Infobank ini diduga pelin-pelan atau tidak? Nah, saya sekarang agak ragu-ragu untuk ini Infobank ini sebenarnya infonya benar-benar akurat atau tidak. Kenapa? Karena pada bulan ini saya lihat pada bulan Juli 2019 Pak Beni. 2019. Ini Infobank memberikan penghargaan. Nah, ini Pak Beni. Penghargaan Infobank ini sangat bagus kepada Kresna Life. Tidak main-main loh Pak Beni, sangat bagus, bukan hanya bagus. Ini Infobank yang memberikan di Juli 2019, tanggal 23. Nah, beberapa penghargaan, bukan hanya satu penghargaan. Di Vestes Growing Insurance. Nah, penghargaan di Vestes ini Infobank juga yang memberikan. Nah, di selain itu, Infobank juga memberikan penghargaan yang lain. Nah, Infobank juga memberikan penghargaan yang lain. Nah, ini. Ranking 1 loh. Ini, ranking 1 di Life Insurance Company dengan gross premium 5T. Dan ke atas. Ini hanya 3. Belum lagi yang lain. Belum lagi saya lihat ini investor Gatra yang memberikan di tahun yang sama. Pak Beni, saya mau nyatakan saya sampai mengkorek sejarah. Ternyata yang memberikan penghargaan tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian saat itu yaitu Darmin Nasution.
Dan yang memberikan penghargaan tersebut adalah seorang direktur pengawasan asuransi OJK namanya Muhammad Ihsanuddin. Bayangkan Pak Beni, di tahun yang sama 2019 ya, Juli kalau masuk ke November berarti Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. Benar ya Pak Beni ya. Berarti Juli 23, Agustus, September, Oktober, November. Masuki bulan keempat, hanya dalam 4 bulan aja itu Kresna Life mengalami suatu gejolak yang tidak dia ingini, yaitu dengan surat 27 November 2019. Saya ragu ini para pengamat mengamati surat ini atau tidak. Ya Pak Beni, tapi yang saya sayangkan adalah penghargaan tersebut diberikan oleh Infobank sendiri, tapi sekarang Infobank dengan gampangnya membuat suatu webinar yang seolah-olah itu Kresna Life adalah hanya satu-satunya perusahaan yang presidennya paling buruk. Saya bingung, mengapa mereka patokin Pak Michael sendiri adalah seorang PSP yang paling buruk. Saya bingung melihat Infobank ini. Benar Pak Beni, kami kelompok aliansi nasabah Kresna Life dan beberapa teman yang di luar daripada Kresna Life juga menyatakan seakan-akan diduga webinar ini kayak titipan atau berusaha menggiring opini negatif nasabah menjadi menggiring negatif ya, opini negatif terhadap Kresna, terutama kepada hakim yang bakal mengambil keputusan kasasi. Nah, saya rasa sesuai dengan yang tadi Pak Beni jelaskan, bahwasannya adalah sangat disayangkan webinar tersebut dibuat sampai seakan-akan itu Infobank menjadi sebuah media yang kelasnya agak turun sedikit, boleh dikatakan begitu ya Pak Beni ya? Pak Beni? Ya, jadi gini ya, jadi saya sih hanya melihat fakta. Jadi saya cuma melihat fakta aja ya. Jadi ya diduga kuat kan memang ada satu keanehan, ada satu kepelin-pelanan di mana dia sendiri yang menyiarkan Kresna baik dan ada penghargaannya, tapi dia sendiri juga yang kemudian menyiarkan dengan di pengamat-pengamat yang kami duga kurang berimbang. Kenapa dia tidak mengundang pengamat yang mengamati dari awal? Contohnya Irfan Raharjo kan mengamati dari awal, kok nggak diundang. Kemudian kalau dia mau mengadakan webinar kan seharusnya dari perwakilan nasabah perusahaan diundang juga supaya bisa langsung terkonfirmasi. Jadi tanya jawab pun bisa dilakukan dan dilakukan perimbangan. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi itu aja sih dari saya. Jadi Baik. Ya, ini sayangnya Infobank kenapa saat mengadakan webinar ya dia tidak mengundang juga lawyer paling sedikit atau perwakilan dari nasabah AJK atau AJK-nya sendiri juga. Ya, demikian. Baik, jadi demikianlah podcast Zoom ini kita buat. Semoga kasus webinar ini membawa media-media lain menjadi lebih baik, lebih cermat, lebih elegan dalam mengabarkan suatu berita yang tidak melukai khususnya hati rakyat, yang jangan hanya diduga menyenangkan pihak-pihak tertentu ya. Jadi ingat para media bahwasanya satu perusahaan asuransi itu ada nasabahnya dan nasabah itu adalah rakyat juga yang harus dibela. Jadi demikian Zoom malam ini kita perbuat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Beni selaku lawyer mau ikut memberi tanggapan kepada kami, juga pada Bu Tris yang ikut webinar tersebut dan merasa perlu menyampaikan sesuatu. Demikian Zoom ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Ya, malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih ya. Selamat malam.